Mengulas tabir prahara dalam rumah tangga yang melibatkan Roro Fitria dengan Andre Irawan, kini hal tersebut nampaknya kian sulit untuk diselesaikan, mengingat adanya berbagai macam kontroversi di antara keduanya. Bersih tegang dalam membuktikan segala fakta yang memang belum bisa dipastikan kebenarannya, namun kendati demikian, segala tabiat dalam permasalahan tersebut akhirnya diuraikan secara terang benderang oleh pihak kuasa hukum Roro Fitria dikala berlangsungnya sidang perceraian yang diadakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Turut memaparkan berbagai macam bukti yang diduga kuat menjadi penyebab pertikaian, maka seperti inilah penjelasan Asgar Syarfi selaku kuasa hukum Roro Fitria dalam memaparkan beberapa barang bukti yang telah dikumpulkan. Minggu depan bukti itu seperti video ada, rekaman ada, surat ada, bukti tes kita diklaim narkotika kita ada, kita buktikan, ada juga diagnosa dari dokter, semuanya ada, dan ada kekerasan atau verbal di dalam video atau di dalam benda-benda itu ada. Bukti itu ada salah satunya yang sebelum pernikahan yang menyangkut dengan masalah pernikahan itu sendiri, terjadi lagi dalam pernikahan dan ketika dalam pernikahan. Kalau yang memberatkan itu semuanya berat, tapi adalah hakim yang nanti akan melihat bukti itu bisa dipakai atau tidak. Menurut kami semuanya berat. Boleh, tapi nanti membantah, tapi kita akan semua lihat, itu akan hakim juga akan memutuskan apakah itu benar atau tidak. Bisa dirikan. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dia bantah di dalam video itu. Dibantah itu karena yang dibuktikan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bahwa terkait dengan video itu karena apa, yang yang si Andre yang naik motor itu terus video call sama siapa, itu nanti akan dibantah juga gitu. Kan itunya bantahan dari si Mbak Roro bahwa si Andre itu nelpon selingkuhannya, nah itu akan kita bantah gitu. Ya tidak benar, apa yang disampaikan Mbak Roro tadi dibuktikan itu banyak yang tidak benar dan bukan seperti itu jalan ceritanya sebetulnya gitu. Ada alasan lain karena apa dan bagaimana nanti akan kita buktikan di pembuktian kita. Pada saat Pak Andre itu menelpon, terus kemudian tadi video call itu langsung kata kuasa hukum Mbak Roro itu dikirimkan lewat handphone Mbak Andre, handphone Pak Andre. Gitu. Seorang nyai saja membiayai kehidupan istri yang tidak sahnya atau yang sahnya. Bukan membiayai terus ya, tapi pernah membantu. Berat untuk seorang nyai memberikan bantuan seperti itu. Artinya kan kita bisa menyimpulkan apakah mereka terlantar atau masih memerlukan bantuan. Kedua itu istri yang sah. Ada juga yang istri tidak sah. Jadi sirih itu kan rahasia. Bawah tangan mungkin sah, tapi kalau sirih dia mengumpatkan dari istri yang pertama sebelumnya. Nah di situ sampai kami tidak tega ya, tidak bisa menceritakan semuanya. Itu sampai nyai menolong dia, saking kehidupannya itu prihatin. Nyai pun sampai membantu mereka. Nah ada juga yang satu lagi dia bilang istri sirih itu tidak ada batasan sampai kapan dia bercerai, tidak bisa, dia bilang talak, wah saya penuh nafsu nanti ketemu lagi, dia bilang ini seorang istri. Jadi tidak jelas Andre ini menyatakan istri sirih sudah cerai atau belum. Sebetulnya pihak ketiga itu cerita masa lalu ya, karena kan Pak Andre sudah menyatakan bahwa beliau memang menikahi 3 orang perempuan dan kemudian sebelum menikah dengan Mbak Roro itu sudah bercerai semua, baik secara resmi maupun secara siri. Chattingannya sebenarnya sama mantannya dan kemudian komunikasi juga, ada komunikasi sama mantan istrinya itu juga, karena kan ada anak mereka sebelum menikah sama Mbak Roro. Nah itu berkaitan dengan anak sih.
Belum juga genap setahun menikah, jalinan cinta yang terjalin antara Roro Fitria dengan Andre Irawan nampaknya akan segera kandas begitu saja. Hal itu terjadi lantaran mantan disk joki berusia 32 tahun itu bersikuku akan tekadnya menceraikan sang suami yang dianggap telah main belakang. Namun, tak cukup sampai di situ. Dalam gugatan yang dilayangkan oleh Roro Fitria, tersimpan sebuah permintaan yang mana wanita kelahiran Yogyakarta itu meminta agar sang suami tetap menafkahi sang anak dikala sudah bercerai nantinya. Ya, nafkah sendiri kami minta, nafkah itu kami minta yang sangat realistis. Ya, nafkah itu kami minta yang sangat realistis, tapi beliau tidak menyanggupi secara lisan. Tapi di lain sisi, gugatan rekovensi dia adalah untuk mengambil hak asuh anak. Yang menurut kami lucu, loh. Yang secara realistis saja dia tidak bisa menyanggupi, dia ingin mengambil hak anak itu. Nah, kedua itu, apakah dia dengan anak-anak sebelumnya itu benar-benar memberi nafkah atau menelantarkan? Kata-kata telantar itu secara agama saja. Apakah sudah dibayai? Bukan ya, bukan secara pidana. Kalau pidana pun, Pak Andri juga kami tidak mau melaporkan itu, bukan delik kami yang akan melaporkan. Alhamdulillah ya, ada kabar baik. Jadi selama ini klien kita nggak bisa ketemu sama anak ya. Terus kemudian tadi disampaikan kuasa hukumnya akan membuat surat kesepakatan berkaitan bertemu sama anak gitu. Kami menyambut baik sih kalau memang ada kesepakatan itu. Oke lah, kalau memang pernikahan ini dengan Mbak Roro nggak bisa disatukan, jadi keinginan Pak Andri itu bercerai secara baik-baik gitu. Dan kemudian kan ini ada anak ya, jadi saling mengasihi anak gitu, saling menyayangin anak gitu. Jangan ada yang dihalang-halangin, dibatas-batasin gitu. Ya, akan tetap bertanggung jawab terhadap anak gitu. Kalau memang nggak bisa dipetakan ya udah, yang penting dengan anak ya sama-sama lah membesarkan, karena kan anak kedua ya gitu. Tapi apakah Pak Andri menafkahi mereka? Saya bilang tidak, karena Nyai pun membiayai mereka, walaupun kecil kecil aja dibiayain sama Nyai. Nyai harus berhati besar untuk membiayai mereka. Ada. Untuk itu ada memang sekitar berapa ya? Tapi sudah pernah dibicarakan ya, ada sekitar 25, sekitar 30. Itu saja Nyai, karena kebutuhan anak itu kan diperlukan juga gitu. Kalau Andri itu anak bukan hanya dipelihara, tapi juga pertumbuhan juga mereka butuh support dari finansial.